Oke, apa kabar Bapak Ibu ya? Nama saya Ferry ya. Kalau di Facebook saya dipanggil Udave. Nah, saya menceritakan tentang sebuah buku. Nah, buku ini ditulis ya oleh seorang jutawan ya, konsultan para jutawan di dunia ya, yang bernama Robert Taro Kiyosaki atau Robert T. Kiyosaki. Nah, buku yang beliau tulis berjudul The Cash Flow Quadrant ya. Nah, buku The Cash Flow Quadrant ini membahas bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan. Nah, jadi saya akan menjelaskan ada dua cara ya, ada dua cara bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Ini merujuk dari buku The Cash Flow Quadrant tadi gitu loh. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, cara kerja yang pertama ini disebut dengan active income, dan 90% masyarakat dunia ya, atau 90% masyarakat Indonesia memakai cara kerja yang pertama ini ya, yang disebut dengan active income. Di mana di sini untuk mendapatkan penghasilan kita harus bekerja gitu loh ya. Nah, tujuan kita bekerja ya untuk mendapatkan penghasilan atau gaji gitu ya. Nah, tujuannya kita bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dari penghasilan untuk rencana masa depan gitu loh ya. Nah, kira-kira pola kerja ini salah nggak? Ya, kalau saya bilang tidak salah, karena kalau ini salah tidak mungkin dong 90% masyarakat kita itu memakai cara kerja seperti ini. Jadi tidak ada salahnya kalau kita menggunakan cara kerja yang pertama, bekerja untuk penghasilan, dari penghasilan untuk rencana masa depan gitu loh. Tetapi ya walaupun ini tidak salah, tetapi di sini banyak masalahnya. Nah, masalahnya seperti apa? Nah, masalahnya di pola kerja yang pertama ini yang disebut dengan active income, ya tidak ada satu jaminan bagi kita ya mampu bekerja selamanya gitu loh ya. Bisa jadi kita nanti bakal tua, dipensiunkan, sakit-sakitan atau meninggal. Atau ya saat ini kita lagi kena pandemik corona gitu ya. Nah, sehingga banyak PHK di mana-mana gitu, PHK massal. Nah, ketika kita tua, dipensiunkan, sakit-sakitan atau meninggal atau dampak dari corona sehingga kita tidak bekerja. Nah, permasalahannya ketika kita tidak bekerja, apakah kita masih dapat penghasilan? Nah, jelas tidak gitu loh. Kalau kita tidak mendapatkan penghasilan, lantas bagaimana rencana masa depan kita? Itu akan menjadi tidak jelas gitu loh. Nah, ironisnya 90% masyarakat dunia, apalagi Indonesia, yang memakai cara kerja seperti ini gitu loh. Memang tidak salah, tetapi banyak masalahnya. Itu yang saya katakan tadi, masalahnya ketika nanti kita tua, dipensiunkan, sakit-sakitan, atau meninggal, atau bahkan saat ini kita terkena dampak pandemi corona gitu, sehingga banyak PHK di mana-mana, sehingga kita tidak bekerja. Nah, dengan tidak bekerja, otomatis penghasilan kita tidak dapat. Nah, kalau penghasilan tidak dapat, lantas bagaimana rencana masa depan kita? Tentu tidak jelas. Nah, ini efek buruknya kalau kita masih menggunakan pola kerja yang pertama gitu loh. Nah, ada pola kerja yang kedua. Nah, pola kerja kedua ini seperti apa? Nah, pola kerja yang kedua disebut dengan passive income. Di sini hanya 10% masyarakat dunia menggunakan pola kerja yang kedua ini gitu loh. Nah, di mana pola kerja passive income ini mereka bekerja, tujuan mereka bekerja bukan untuk uang, melainkan mereka bekerja membangun sebuah aset bisnis. Nah, dari aset bisnis yang mereka kerjakan akan memberikan yang namanya penghasilan, dan dari penghasilan untuk rencana masa depan gitu loh. Ya, jadi sedikit ada perbedaan. Kalau active income bekerja untuk uang, dari uang untuk rencana masa depan. Tapi kalau passive income kita bekerja untuk membangun aset bisnis, dan dari aset bisnis ini akan memberikan yang namanya penghasilan, dan dari penghasilan untuk rencana masa depan. Jadi perbedaannya adalah satu kata, yaitu kata aset gitu loh ya. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi, hanya 10% masyarakat dunia memakai pola kerja ini gitu ya. Nah, di mana keistimewaan pola kerja yang kedua ini? Nah, keistimewaan pola kerja yang kedua ini adalah suatu saat kita kan nggak akan selamanya mungkin bekerja gitu ya. Suatu saat kita bakal tua, dipensiunkan, sakit-sakitan, atau meninggal. Atau ini dampak dari pandemi corona gitu ya. Tapi menariknya mereka-mereka yang 10% masyarakat dunia yang memakai cara kerja ini, ya mereka walaupun nanti mereka tua, sakit-sakitan, dipensiunkan atau meninggal ya, atau mungkin dampak corona, mereka tidak khawatir, tidak jadi satu masalah. Kenapa? Karena di awal mereka kan bekerja membangun aset, dari aset akan memberikan penghasilan, dan dari penghasilan untuk rencana masa depan. Jadi walaupun mereka tidak bekerja lagi suatu saat ya, karena asetnya sudah dibentuk dan asetnya sudah bekerja secara sistem, otomatis aset ini akan terus menghasilkan uang akan terus menghasilkan penghasilan walaupun suatu saat mereka tidak bekerja lagi, karena asetnya sudah bergerak, asetnya sudah jalan, dan dari aset inilah yang akan memberikan penghasilan, sehingga dari penghasilan mereka bisa mewujudkan rencana masa depan. Dan seperti yang saya katakan tadi, hanya 10% masyarakat dunia memakai pola kerja ini. Nah, itu istimewanya pola kerja yang kedua gitu loh. Nah, seperti apa pola kerja yang kedua ini, saya akan jelaskan.
Nah, pola kerja yang kedua ini ada 3 cara gitu loh ya. Pola kerja yang kedua ini kan passive income. Nah, untuk membangun passive income ini ada 3 cara. Nah, yang pertama kita membangun sebuah konglomerasi atau membangun sebuah perusahaan. Ya sudah dipastikan kalau Anda membangun sebuah perusahaan itu pasti Anda akan sukses gitu loh ya. Anda akan berhasil gitu loh ya. Contohnya ini banyak sekali seperti Indo Group, Bakri Group, ya, Media Group, Salim Group. Nah, usaha-usaha tersebut atau perusahaan-perusahaan konglomerasi ini yaitu sudah dipastikan kalau Anda membangun konglomerasi, sudah dipastikan Anda akan sukses, Anda akan berhasil gitu loh. Nah, masalahnya di sini kalau memang itu kalau memang itu bisa berhasil, kenapa kita nggak langsung buka gitu? Karena memang tidak semudah itu juga. Ya pasti kalau kita buka konglomerasi ini dibutuhkan modal yang sangat besar. Ya bisa jadi Anda akan mengeluarkan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah gitu loh. Nah, masalahnya di sini tidak semua masyarakat Indonesia yang mampu menggunakan cara yang pertama ini tadi, ya, membangun sebuah konglomerasi gitu loh. Nah, kalau tidak bisa cara yang pertama, Anda bisa coba dengan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini disebut dengan franchising atau waralaba. Ya, waralaba ini banyak sekali di Indonesia, menjamur di Indonesia. Nah, salah satu yang terkenal itu seperti Kentucky Fried Chicken atau McDonald's gitu loh ya. Nah, contohnya saya sering menceritakan tentang usaha Kentucky Fried Chicken gitu, waralaba Kentucky Fried Chicken. Sudah pasti untung nggak buka itu? Sudah pasti untung gitu, karena dari segi tempat, ya pelayanan, fasilitas itu sudah diatur sedemikian rupa gitu. Tentu kita tidak pernah melihat usaha Kentucky Fried Chicken itu dibuka di tengah-tengah kuburan. Nah, selalu tempatnya di tempat-tempat strategis, contohnya seperti di mall atau di jalan utama, ya jalan protokol yang banyak orang melintas gitu. Nah, jadi sudah dipastikan kalau Anda buka usaha Kentucky Fried Chicken, Anda pasti untung gitu loh. Nah, masalahnya kalau memang benar untung, kenapa Anda tidak langsung buka gitu loh? Karena juga yang jadi benturannya adalah di modal gitu. Karena untuk membangun usaha Kentucky Fried Chicken, ini saya dapat informasi dari teman saya ya, untuk membuka Kentucky Fried Chicken itu modalnya 1 juta US dollar gitu. Ya lebih kurang sekitar 8 sampai 10 miliar. Jadi kalau Anda mau Anda punya uang 8 sampai 10 miliar, saya sangat menyarankan Anda bisa bangun usaha franchising seperti waralaba tadi, Kentucky Fried Chicken tadi. Anda bisa membeli lisensi dari Kentucky Fried Chicken tadi dengan modal 8 sampai 10 miliar. Nah, masalahnya di sini tidak semua masyarakat Indonesia mampu dengan cara yang kedua ini tadi. Tapi kalau Anda mampu, Anda bisa gunakan cara yang kedua ini untuk Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, ya Anda bisa sukses gitu loh di usaha franchising ini tadi. Ya masalahnya seperti yang saya katakan tadi, tidak sebuah masyarakat kita mampu gitu loh. Ya kalau Anda mampu silakan Anda bisa buka gitu loh. Nah, kalau kedua cara yang saya jelaskan tadi Anda juga belum mampu, ada cara yang ketiga. Nah, ini disebut dengan waralaba pribadi atau personal franchise, ya. Nah, ketepatan bisnis yang saya sharing kepada Anda, yang saya ceritakan kepada Anda, ini menggunakan cara yang ketiga, ya, disebut dengan waralaba pribadi. Ya, jadi bisnis FKC ini yang menggunakan pola kerja yang ketiga, ya, waralaba pribadi. Nah, seperti apa penjelasan bisnis waralaba pribadi FKC ini, ya, silakan Anda like video ini supaya Anda akan saya undang di grup saya ya di Facebook yang akan membahas tentang konsep bisnis dari FKC syariah ini gitu loh ya. Jadi Anda like aja video ini, saya akan undang Anda ke grup Facebook saya yang akan membahas tentang konsep bisnis yang saya ceritakan kepada Anda. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.